Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai kegiatan diseminasi pada siang hari ini, marilah kita buka dengan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, yang terhormat Ibu Titin Latifah selaku Kepala SD Negeri 4 Kutosari, yang saya hormati rekan-rekan Ibu SD Negeri 4 Kutosari. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga pada kesempatan hari ini kita bisa melakukan kegiatan diseminasi budaya positif di SD Negeri 4 Kutosari. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin amin Allahumma amin. Baik, sebelum mengawali kegiatan pada siang hari ini, saya cek semangatnya terlebih dahulu. Salam tajuk Dakwah berprestasi. Baik, tepuk semangat. Dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung. Dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung. Aha aha, aha aha, aha aha. Semangat. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Baik, pada siang hari ini saya akan mempresentasikan materi tentang budaya positif. Ya, dimulai dari pengertian budaya positif. Budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan, dan kebiasaan yang diterapkan di sebuah sekolah, komunitas, atau lembaga. Budaya positif dapat menjadi ciri khas dari sebuah komunitas atau lembaga dan dapat mengarahkan siswa untuk berkembang menjadi siswa yang aktif dan berprestasi. Ada beberapa submateri dari budaya positif. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi, kemudian keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, kemudian restitusi kaitannya dengan 5 posisi kontrol, dan juga yang terakhir nanti kita akan belajar bersama berkaitan dengan segitiga restitusi. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Di sini ada perubahan paradigma dari stimulus respon menjadi teori kontrol. Yang tadinya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita ubah menjadi kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi sama halnya ketika kita punya murid, kita tidak bisa mengubah murid kita agar berpandangan sama dengan kita, tetapi kita bisa berusaha memahami pandangan murid kita. Kemudian yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, diubah menjadi semua perilaku itu memiliki tujuan. Yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Ternyata hanya Anda atau diri kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain menjadi Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat perjuangan gagal menjadi kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian model berpikir menang kalah
itu menjadi model berpikir menang-menang. Maksudnya itu seperti simbiosis mutualisme ya. Jadi antara murid dan guru itu tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah, tetapi sama-sama menang, sama-sama menguntungkan. Kemudian Dr. William Glasser melalui choice theory meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol, yaitu yang pertama, guru mengontrol murid. Sebetulnya kita tidak bisa mengontrol murid. Jika ia tidak mau, harus ada dorongan sendiri dari diri murid. Yang kedua, penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Bujukan dan nasihat-nasihat jika terlalu dalam, murid bisa ketergantungan dan tidak mandiri dalam mengontrol dirinya. Yang ketiga, kritikan dapat membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Kalaupun kita harus mengeluarkan kritikan, maka kritiklah secukupnya. Dan kritikan tersebut harus membangun, bukan malah membuat murid menjadi tidak percaya diri. Kemudian yang keempat, orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Yang betul adalah menentukan pilihan adalah hak masing-masing manusia. Selanjutnya, apakah makna disiplin? Nah, disiplin itu berasal dari bahasa Latin disiplina, yang artinya belajar. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun, dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Kemudian, nilai-nilai kebajikan universal adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama, maupun latar belakang. Setiap perilaku perbuatan memiliki suatu tujuan. William Glasser pada teori kontrol tahun 1984 dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan. Motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, ini nilai-nilai kebajikan itu ternyata tertuang dalam profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Ya, bisa nyanyinya? Hafal misifah? Ya, Bu Desi kayaknya hafal. Coba Bu Desi. Ya, coba. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Kita mengerti semuanya. Nah, sejatinya nilai-nilai kebajikan universal itu sudah tertuang dalam profil pelajar Pancasila. Selanjutnya adalah teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Nah, teori motivasi perilaku manusia itu yang pertama adalah motivasi eksternal. Eksternal berarti dari luar. Contoh, tujuannya itu motivasi untuk melakukan itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua, masih motivasi eksternal. Tujuannya itu bukan untuk menghindari hukuman, tetapi untuk mendapatkan imbalan atau apresiasi dari orang lain.
Yang ketiga, itu motivasi internal. Ini yang diharapkan akan tumbuh pada murid-murid kita, yaitu di mana siswa itu melakukan perilaku disiplin positif itu berasal dari motivasi internal dari dalam dirinya, yaitu untuk menghargai dirinya sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Harapannya seperti itu. Jadi harapannya itu siswa melakukan disiplin itu bukan untuk menghindari hukuman, bukan juga untuk mendapatkan imbalan atau hadiah dari guru, tetapi untuk menghargai diri sendiri. Kemudian selanjutnya yaitu dihukum oleh penghargaan. Itu berarti bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dari luar dan akan ada faktor ketergantungan. Jadi kalau tidak ada hukumannya, tidak ada imbalannya, itu tidak mau melakukan, berarti itu tandanya siswa tersebut masih menggunakan atau dalam dirinya itu motivasinya masih ekstrinsik, belum tertanam pada dirinya untuk menghargai dirinya sendiri. Ini kaitannya dengan hukuman dan juga penghargaan. Ternyata pengaruh jangka pendek dan jangka panjangnya itu penghargaan itu ternyata merusak hubungan. Karena kalau tidak ada penghargaan terus jadi tidak melakukan. Kemudian penghargaan itu menurunkan kualitas. Penghargaan mematikan kreativitas. Penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Ya, selanjutnya ini ada beberapa tindakan guru. Coba kita klasifikasikan, kita identifikasi mana yang hukuman, mana yang konsekuensi. Yang hukuman, coba kita lihat pernyataan yang nomor 1. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Hukuman atau konsekuensi? Ya, betul, hukuman. Tepuk tangan. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Kemudian yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Luar biasa. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol. Ya. Kemudian yang keenam, meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat. Hukuman atau konsekuensi? Ada untuk pelajaran PJOK. Luar biasa untuk guru SD. Antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Sakit ya, biasanya itu akan membekas dalam diri siswa bahkan sampai nanti dewasa. Konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi. Restitusi merupakan pilihan. Kemudian hukuman itu tidak nyaman untuk murid untuk jangka waktu panjang. Makanya kadang itu kalau dihukum di waktu SD, mungkin ada
beberapa bapak ibu guru yang mungkin dulu pernah dihukum pas waktu SD? Ya. Sampai sekarang masih keingat? Iya betul. Dan masih teringat nama guru yang menghukum? Itu juga yang akan berlaku ketika kita memberikan hukuman kepada anak kita. Ketika besok dia dewasa, dia akan ingat, oh dulu siap bu itu pernah ngasih hukuman ini. Itu akan teringat terus. Iya. Selanjutnya, hukuman itu korban mendapat keadilan. Konsekuensi korban bisa diabaikan. Restitusi korban mendapatkan ganti. Kemudian hukuman itu murid akan tersakiti. Kalau konsekuensi itu anak dibuat tidak nyaman. Kalau restitusi itu anak mendapatkan peringatan. Nah, sekarang apa itu restitusi? Restitusi itu menurut KBBI itu ganti kerugian, pembayaran kembali. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka dapat kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi atas masalah mereka. Jadi murid mencari sendiri dan membantu murid untuk berpikir ingin menjadi orang seperti apa dan bagaimana mereka memperlakukan orang lain. 9 ciri restitusi yang pertama adalah belajar dari kesalahan, bukan menebus kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, menawarkan bukan memaksa. Yang keempat, restitusi diri adalah cara terbaik. Yang kelima, menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang keenam, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang ketujuh, berfokus pada karakter bukan tindakan. Yang delapan, berfokus pada solusi. Yang kesembilan, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, selanjutnya adalah keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan kelas? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Demi keselamatan. Ya, karena untuk menjaga keselamatannya, untuk melindungi. Kemudian, mengapa kita memiliki peraturan membuang sampah di tempatnya? Kenapa bersih? Ya, supaya lingkungannya bersih. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Supaya tidak tertinggal materi. Melatih disiplin. Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik, kembalikan ke nilai-nilai keyakinan-keyakinan karena akan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Nah, ini contoh peraturan. Coba kita analisis bersama. Di dalam peraturan itu ada nilai kebajikan apa? Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Berarti itu disiplin, tertib, tanggung jawab. Coba kita cek. Ya, tanggung jawab. Kemudian, ketika ada peraturan dilarang mengganggu orang lain. Apa? Kesopanan. Menghargai, coba kita cek. Menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Disiplin. Ada kata yang lain? Menghormati orang lain. Ya, karena kita harus menghormati orang lain. Dalam artian itu siapa? Siswa. Ya, memberi contoh pada siswa. Kemudian juga kepada siapa lagi? Kepada ibu kepala sekolah. Iya.
Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Ya, keselamatan. Dilarang menggunakan narkoba. Ya, bergantian atau menunggu giliran. Ketertiban katanya. Coba kita cek. Bersabar. Ya, ternyata ada nilai kebajikan bersabar. Iya. Gunakan masker. Kesehatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Iya, keselamatan. Nah, selanjutnya kita akan bersama-sama mencoba menyusun keyakinan kelas. Adapun langkah-langkahnya adalah menggali peraturan kelas yang disepakati, mengubah peraturan menjadi kalimat positif, kemudian menyaringkan peraturan yang sudah dibuat menjadi nilai kebajikan, kemudian memperdalam keyakinan kelas, kemudian pendalaman keyakinan kelas tugas guru dan murid. Nah, sekarang saya mempunyai post-it. Nanti setiap guru menuliskan satu peraturan kelas. Nanti kalau sudah bisa ditempel di kertas yang di depan. Ya. Keyakinan itu termasuk kesepakatan. Yang biasanya satu tuh ya, Pak. Dua puluh dua. Ya, peraturan dulu semua. Satu tahun. Yang sudah menempel di depan. Ya, yang sudah selesai menuliskan peraturan kelas, silakan bisa ditempel di kolom peraturan kelas. Monggo.
Ya, baik. Sekarang kita coba analisis bersama peraturan kelas yang sudah dituliskan tadi. Yang pertama adalah melaksanakan tiket kelas sesuai jadwal. Ada peraturan kelas seperti itu? Ada. Kemudian berperilaku baik dan berkata sopan terhadap guru dan teman. Ya. Kemudian kalau tidak masuk sekolah hendaknya izin pada bapak ibu guru. Ada. Membuang sampah dan memilah sampah. Ada. Kemudian berangkat sekolah tepat waktu. Ya. Tidak boleh membuli teman. Punya siapa ini tidak boleh membuli teman? Punya Bu Eni. Ini bukan korban bully kan? Kemudian memakai baju seragam. Ya. Bukan suratan belajar. Tidak melepas sepatu saat di sekolah termasuk di kelas. Ya. Tidak datang terlambat. Bagi yang terlambat membaca doa harian. Monggo sinten? Bu Ida. Ya betul. Ya ini Bu Ida peraturannya tidak datang terlambat bagi yang terlambat membaca doa harian. Wah. Iya. Tidak berlarian di kelas. Ya, dari peraturan kelas yang sudah dituliskan tadi, sekarang coba kita analisis bersama sebenarnya nilai kebajikan apa yang termuat di dalam peraturan tadi yang sudah ditulis. Tadi sudah nulis peraturannya, sekarang tinggal menentukan nilai kebajikan dari peraturan yang sudah ditulis oleh Bapak Ibu semuanya tadi. Contoh, misal berperilaku baik dan berkata sopan terhadap guru, berarti nilai kebajikannya apa? Kesopanan. Ya, silakan bisa dituliskan tadi menulis peraturan kelasnya apa, nilai kebajikannya apa. Ya, menggunakan kertas post-it yang berwarna pink. Peraturannya kan tadi sudah tulis, tinggal menentukan nilai kebajikannya tulis. Di bawahnya yang aja mana? Di bawahnya kan? Ya boleh ya.
balas apa ya? Itu soalnya dijawab gitu. Kalau ngorok loh, jawab ngorok, mikir bukan ngorok. Iya mikir bukan. Sebenarnya siji bukan. Ngambul mbak. Kita pasti ramu bang, ngorok. Iya bisa bikin macam. Sampai itu beda. Ingat keselamatan dan kedisiplinan saya lihat. Gue kan ada tulisannya gue. Gimana? Keselamatan dan kedisiplinan. Oke. Ini kita gimana tadi? Ini ya. Tidak berlarian ya. Iya. Ya, baik Bapak Ibu semuanya. Sekarang coba kita analisis bersama nilai kebajikan yang sudah ditulis oleh Bapak Ibu. Yang pertama, peraturannya berperilaku baik dan berkata sopan terhadap guru dan teman. Nilai kebajikannya kesopanan, menghormati orang lain, betul? Ya, selanjutnya melaksanakan piket kelas. Nilai kebajikannya tanggung jawab, betul? Ya, kebersihan. Ya, selanjutnya memakai baju seragam. Nilai kebajikannya kedisiplinan. Ya, membuang sampah dan memilah sampah. Nilai kebajikannya kebersihan, betul? Ya, selanjutnya tidak membuli teman. Itu nilai kebajikannya keamanan, betul? Ya, betul. Kemudian tidak melepas sepatu saat di sekolah, termasuk di kelas. Nilai kebajikannya kedisiplinan, betul? Ya. Tidak berlarian di kelas. Nilai kebajikannya keselamatan. Ya. Yang terakhir tidak datang terlambat. Nilai kebajikannya berarti kedisiplinan. Ya. Nah, setelah kita analisis nilai kebajikannya, kemudian coba kita bersama-sama ubah dari peraturan kelas ini menjadi kalimat positif yang akan dijadikan sebagai keyakinan kelas kita masing-masing. Nah, contohnya misal tidak boleh membuli teman. Itu kalau kita ubah menjadi kalimat positif, saling menyayangi, iya, saling menyayangi dan menghormati teman. Kemudian ya, nanti minta tolong dituliskan kalimat positifnya sesuai dengan peraturan kelas yang tadi sudah Bapak Ibu semua tulis. Menggunakan kertas post-it berwarna hijau.
Ya, ditempel. Di sampingnya, ya di sampingnya aja. Nulisnya kebalik ya. Ya gini ganti ya. Kita begitu suruh balik. Iya. Ini ulang kali. Terus konsultasi ya. Ya, baik. Selanjutnya coba kita perhatikan semuanya. Kita analisis bersama keyakinan kelas yang sudah dituliskan oleh Bapak Ibu semuanya. Yang pertama, membuang sampah pada tempatnya. Apakah dari kata-kata yang sudah tertulis ini, membuang sampah pada tempatnya itu sudah mengandung kata-kata yang positif? Sudah. Ya. Kemudian berperilaku baik dan berkata sopan kepada guru dan teman. Sudah. Kemudian saling menyayangi dan menghormati teman. Ya. Kemudian mengikuti pembelajaran dengan tertib. Ya. Menggunakan sepatu selama berada di sekolah. Berlaku hormat kepada Bapak Ibu guru. Ya, kemudian yang terakhir memakai seragam sekolah dan meningkatkan rasa persatuan. Ya, dari kata-kata yang sudah disusun tadi semuanya sudah mengandung kata-kata positif. Ini semuanya ini bisa dibuat daftar keyakinan kelas ya. Jadi nanti bisa dibuat daftar keyakinan kelas. Dari tadi siswa pertama menentukan peraturan kelas yang ada di kelasnya. Jadi nanti siswa diberikan kesempatan untuk menuliskan peraturan kelas yang biasanya ada di kelas. Kemudian dianalisis bersama nilai-nilai kebajikannya yang ada di peraturan tersebut. Kemudian bersama-sama siswa merumuskan keyakinan kelas pada kelasnya masing-masing. Nah, ketika sudah terbentuk kata-kata keyakinan kelas ini, kemudian bisa disepakati bersama. Ketika sudah disepakati bersama, nanti akan ada tanggung jawab dari siswa karena dibuat bersama-sama. Nanti akan lebih tanggung jawab siswa untuk melaksanakan keyakinan kelas yang sudah dibentuk bersama-sama, karena dibentuknya bersama-sama.
Berbeda ketika peraturan kelas yang biasanya itu ditulis atau ditentukan oleh salah satu pihak saja. Ketika keyakinan kelas itu tadi diawali dari siswa terlibat dalam menyusun keyakinan kelas, itu insya Allah nanti juga akan menjadi perhatian lebih bagi anak-anak untuk melaksanakan keyakinan kelas. Begitu nggih. Nah, kemudian dari keyakinan kelas ini coba kita analisis bersama perilaku yang tampak dan juga perilaku yang tidak tampak. Maksudnya, misal dari keyakinan membuang sampah pada tempatnya, berarti tampaknya itu ketika siswa bagaimana? Ya, siswa membuang sampah pada tempatnya. Yang tidak tampak itu berarti ketika siswa membuang sampah sembarangan. Kemudian berperilaku baik dan berkata sopan kepada guru dan teman. Itu berarti tampaknya ketika siswa menghargai. Tidak tampak ketika Siswa tidak menghargai. siswa mengejek teman yang lain, kemudian berbicara kotor gitu nggih. Kemudian mengikuti pembelajaran dengan tertib itu tampak ketika siswa aktif mengikuti pembelajaran. Kemudian mendengarkan. Tidak tampaknya berarti bermain ketika belajar, ramai, gaduh. Kemudian berlaku hormat kepada bapak ibu guru. Itu tampaknya dengan cara bersalaman, kemudian menyapa guru. Tidak tampaknya ketika siswa ketemu gurunya tidak salim, diam saja, tidak menyapa. Kemudian memakai seragam sekolah meningkatkan rasa persatuan. Memakai seragam sekolah berarti yang tampak ketika siswa memakai seragam sesuai jadwal. Yang tidak tampak ketika siswa itu tidak memakai seragam sesuai jadwal. Itu tadi proses atau urutan menentukan keyakinan kelas ini bisa dipraktekkan di kelas Bapak Ibu semuanya. Tujuannya supaya siswa itu lebih bermakna, lebih memaknai tentang keyakinan kelas di kelasnya masing-masing. Ketika siswa dilibatkan dalam menyusun keyakinan kelas, harapannya siswa itu juga akan lebih bisa melaksanakan keyakinan kelas yang sudah disusun bersama-sama. Selanjutnya adalah ini adalah lingkaran dari peraturan kelas tadi kita ubah menjadi keyakinan kelas. Dari keyakinan kelas ketika itu bisa dilaksanakan dengan baik, itu maka akan menghasilkan lingkungan yang positif. Dari lingkungan yang positif itu akan terlahir menjadi budaya positif sekolah. Kemudian selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nah, sejatinya kebutuhan dasar manusia itu apa sih? Ternyata ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kasih sayang dan rasa diterima. Itu yang dibutuhkan oleh kita sebagai manusia, nggih. Makan berarti nanti itu kaitannya dengan apa? Bertahan hidup. Kalau tidak makan tidak bisa bertahan hidup. Kebutuhan yang kedua adalah kebebasan. Ternyata kita itu juga punya kebebasan. Pak Eko juga. Ternyata jangan-jangan yang sudah terpenuhi kebutuhan dasarnya Pak Eko tok. Ini semua Pak Eko. Lainnya tidak ada. Senang Pak Eko. Kebebasan, kemudian kesenangan. Pak Eko juga. juga. Setiap orang punya kesenangan masing-masing.
Kemudian ada kebutuhan penguasaan. Ya, yang terakhir adalah bertahan hidup. Ya, jadi sejatinya itu murid kita itu punya 5 kebutuhan dasar. Ketika ada siswa kita yang mengalami kesulitan belajar, berarti ada salah satu kebutuhan dasar yang memang belum terpenuhi dari siswa tersebut. Kebutuhan dasar yang pertama itu adalah bertahan hidup. Itu kaitannya dengan kesehatan, rumah, dan makanan. Ya, pastikan ketika masuk sekolah berarti anak-anak itu sudah sarapan di rumah. Kesehatan. Iya, kesehatannya biar terjaga. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima, itu maksudnya adalah hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok, ya, keinginan terhubung dengan orang lain. Iya, itu kasih sayang. Ternyata murid kita itu butuh kasih sayang. Ya. Kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian yang ketiga adalah iya betul, 3 pilih kasih istilahnya Ibu. Ya, semuanya itu murid kita itu diberikan kasih sayang yang sama, ya, yang seimbang. Penguasaan itu keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian. Kemudian kebebasan itu kaitannya dengan kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Yang terakhir adalah kesenangan, itu kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, dan tertawa. Ini sejatinya 5 kebutuhan dasar murid-murid kita. Dan kita itu. Iya, dan kita sebagai guru. Iya, iya betul. Nah, ini contohnya. Ada perilaku siswa memukul teman yang menghinanya. Itu berarti sejatinya anak itu ternyata ada kebutuhan yang mungkin berusaha dipenuhi, itu adalah kekuasaan atau penguasaan. Dia ingin menunjukkan, aku punya kekuasaan, aku punya penguasaan. Ketika ada temannya yang menghina, maka dia itu melakukan pukul. Ya, responnya dengan cara memukul. Kemudian pertanyaan pada siswa, adakah cara, ya, ketika kita menjumpai murid yang seperti itu, adakah cara untuk memenuhi kebutuhan kekuasaan tanpa melakukan kekerasan? Ya, ada ya. Ya, ini yang harus kita tanamkan pada diri siswa. Jadi kita itu berpositif thinking dulu terhadap murid-murid kita. Ya, selalu membangun, ya betul, karena ketika kita berpikir positif nanti insya Allah kita juga akan mendapatkan hal yang positif. Ya, tidak hanya murid ya, ternyata kita bersama teman-teman juga seperti itu. Ya, ya ada yang menangis, nangis, ya. Ada yang lapor pada guru ya Bu, ya betul. Ya itu ternyata ya ada kebutuhan dari siswa yang ya, mungkin belum. Selanjutnya ada perilaku siswa kebutuhan yang mungkin berusaha menyebarkan gosip tentang teman sekelas, ya, cinta dan kasih sayang. Kalau saya menjelek-jelekan orang lain, mungkin ada orang yang akan suka sama saya. Jadi kadang itu ada murid kita yang nggak punya teman di kelas, terus bagaimana dia itu berusaha supaya bisa punya teman. Ya, salah satunya itu ada mungkin yang menyebarkan gosip tentang teman sekelas, ya, sehingga teman yang ya teman yang lain itu terpengaruh gitu. Ya. Nah, ya, ya. Ternyata itu ada kebutuhan yang berusaha dipenuhi itu adalah kasih sayang. Pertanyaan pada siswa itu kebutuhan cinta dan kasih sayang tanpa merusak reputasi orang lain. Itu ya, ternyata banyak sekali ketika dalam perilaku siswa itu ternyata terkandung kebutuhan yang sejatinya sebenarnya apa sih yang dibutuhkan oleh murid-murid kita. Ya, ini menjatuhkan teman saat teman sedang berjalan di lorong sekolah. Itu bahaya banget. Ya, itu ternyata kebutuhannya itu hanya bercanda, kadang senang. Ya, pertanyaannya itu adakah cara lain untuk
memenuhi kebutuhan tanpa menyakiti orang lain. Ya. Kemudian perilaku siswanya mengganggu di kelas, ya, mengganggu. Ya, temannya lagi fokus, ada salah satu teman yang mengganggu. Itu ternyata anak itu ternyata butuh kebebasan, ya. Itu kemudian, ya. Ini dunia berkualitas itu kaitannya dengan tempat khusus dalam pikiran Anda, tempat Anda menyimpan gambaran representasi dari semua yang Anda inginkan. Bisa berisi orang-orang, hal dan apa saja yang terbaik dalam hidup Anda dan membuat Anda merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasar Anda. Orang, tempat, benda, nilai-nilai dan kepercayaan yang penting bagi Anda akan termasuk di sana. Orang, tempat, benda, nilai-nilai dan kepercayaan yang penting bagi Anda akan termasuk di sana. Bila guru dapat membangun interaksi yang memberdayakan dan memerdekakan murid, maka murid akan meletakkan dirinya sendiri sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas karena mereka menghargai nilai-nilai kebajikan. Nah, ternyata kita itu sebagai guru itu kita punya 5 posisi kontrol. Coba kita analis bersama sebenarnya kita itu ada di posisi kontrol sebelah mana. Nah, ini nggih. Ada 5 posisi kontrol. Yang pertama itu ketika guru itu ada di posisi kontrol penghukum. Ya. Ketika ada di posisi kontrol penghukum, berarti gurunya itu berbuatnya apa? Menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Nah, berarti ketika kita berbuat seperti itu, berarti ternyata kita posisi kontrolnya itu berada di paling bawah, yaitu posisi penghukum. Kemudian ketika berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Ya. Awas ya kalau kamu tidak mengerjakan PR ya. Itu berarti kita itu berada pada posisi kontrol yang paling bawah, posisi kontrol penghukum. Hasilnya bagaimana? Hasilnya itu memberontak, menyalahkan orang lain, bahkan berbohong. Karena siswa itu takut dihukum, itu akhirnya berbohong. Coba tadi pagi kamu itu sholat subuh apa tidak? Kalau tidak sholat subuh sekarang keluar. Ya, akhirnya untuk menghindari hukuman bahkan siswa itu bisa berbohong atau menyalahkan orang lain. Wong ibu tidak membangunkan aku. Nah, Membela ya. Nah, kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Kemudian murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi bu guru. Ya. Dampak pada murid itu ternyata akan mengulangi kesalahannya terus ketika kita menempatkan diri kita pada posisi penghukum. Kemudian posisi yang kedua, meningkat dari penghukum itu adalah pembuat orang merasa bersalah. Ya, gurunya berbuat apa? Berceramah dan mengatakan seharusnya tadi itu kan bel sudah masuk, kamu itu harusnya berada di dalam kelas, kenapa di luar kelas? Nah, itu contoh pembuat rasa bersalah. Hari ini kan jadwalnya matematika, kenapa tidak membawa buku matematika? Ya, itu contoh guru berarti berada di posisi pembuat orang merasa bersalah. Seharusnya sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres. Gurunya itu benar stres di depan anaknya. Kalau kira-kira gurunya stres, muridnya gimana? Ikut lebih stres ya, lebih stres ya, karena ada pepatah kan, guru kencing berdiri, muridnya betul. Hasilnya apa? Menyembunyikan, menyangkal, berbohong. Muridnya berkata, maafkan saya bu. Ya, kadang itu minta maaf, tapi apa dampaknya? Ternyata muridnya itu merasa rendah diri. Rendah diri itu tidak pede. Rendah diri, berkecil hati. Apa ya kalau istilahnya itu apa ya? Minderan. Ya betul. Posisi yang ketiga itu ketika guru itu pada posisi kontrol tenang.
membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Misal, ayolah lakukan demi ibu. Ibu pergi sebentar, bu guru ke kantor sebentar. Masa kamu tidak mau? Ingat, tidak ibu pernah bantu. Misal apa? Misal ikut lomba. Ayolah ikut lombanya, lakukan demi ibu guru. Besok kan kamu Ayo ikut lomba. dapat piagam gitu ya. Ya. Itu ternyata hasilnya nanti murid akan ketergantungan. Ketika tidak ada bu gurunya berarti sudah berhenti. Kemudian muridnya berkata, saya pikir bapak ibu guru teman saya, ternyata begitu. Dampaknya pada murid lemah, tidak mandiri dan juga jadi tergantung pada gurunya. Kemudian yang berikutnya adalah posisi kontrol pemantau. Itu berarti gurunya berbuat mengukur dan menghitung. Ya, jadi ngawasi, gurunya ngawasi gitu. Misal pagi-pagi ngawasi muridnya itu sudah masuk kelas apa belum. Ya. Nanti kalau nggak masuk kelas, di kelas apa peraturannya? Ya. Terus bisa menggunakan apresiasi, misalkan melihat dari jauh muridnya sudah masuk apa belum. Kalau sudah masuk berarti dikasih apresiasi, dikasih bintang-bintang. Nah, murid berkata, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Dampaknya pada murid itu menitik beratkan pada konsekuensi atau hadiah. Jadi kalau tidak dikasih hadiah ya sudah, tidak mau melakukan. Begitu. Itu ketika posisi kita berada pada posisi pemantau. Yang terakhir, posisi guru itu sebagai manajer. Posisi tertinggi, posisi puncak, ini yang diharapkan. Kita sebagai guru itu sebaiknya diupayakan itu kita berada pada posisi manajer. Ketika kita itu menghadapi siswa yang ada masalah, ya berarti apa yang seharusnya guru berbuat? Bertanya terlebih dahulu. Jangan langsung memvonis kamu salah, kamu tidak betul. Guru berkata, apa yang kita yakini itu kaitannya dengan kebajikan tadi, keyakinan kelas yang sudah dibentuk. Ketika kita membuat keyakinan kelas bersama, berarti apa yang kita yakini? Misal berangkat tepat waktu bu, baik. Berarti dari keyakinan kelas itu apa nilai kebajikan yang sudah kita sepakati bersama? Jadi guru itu bertanya, menggali, biarkan anak itu menemukan solusinya sendiri. Apa yang nilai kebajikan apa yang ada dalam keyakinan kelas itu? Kemudian apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Terus dituntun seperti itu. Ternyata ketika kita menempatkan posisi kita pada manajer, ternyata akan menghasilkan murid itu akan dikuatkan pribadinya. Kemudian murid itu juga akan berkata, guru, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Nah, dampak pada muridnya itu nanti murid itu akan mengevaluasi dirinya sendiri, akan memperbaiki dirinya sendiri. Itu harapannya dari 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Harapannya kita itu berada pada posisi kontrol yang puncak atau yang terakhir. Yang tertinggi itu adalah sebagai manajer. Iya, karena didiklah anak itu sesuai kodrat alam dan juga kodrat zamannya. Kalau zaman dulu mungkin masih ingat betul, saya itu kelas 1 ketika pelajaran ngobrol, bahkan sampai sekarang masih ingat. Itu pakai sepatu dilempar. Masih ingat namanya bullying. Ya. Itu zaman dulu, tapi didiklah anak-anak kita sesuai zaman kita ya, karena kita sekarang pada zaman sekarang ya. Kita sikapi perubahan zaman ini ya, berarti posisi kontrol kita sebagai guru itu harapannya berada pada posisi puncak, yaitu posisi
manajer. Selanjutnya, ya. Ini kalau saya kecewa sekali dengan kamu, berarti ini yang mengatakan siapa ya? Ya, gurunya berarti pembuat orang merasa bersalah, penghukum, teman, pemantau, manajer, pembuat ya, orang merasa bersalah. Kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya, berarti penghukum. Ayolah lakukan demi Bapak Ibu sebagai teman ya. Iya. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Memantau. Iya. Bagaimana kamu menyelesaikan masalah ini? Manajer. Ya, kamu selalu yang paling terakhir. Membuat orang merasa bersalah. Iya. Nah, ini yang terakhir itu adalah segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Itu adalah sebuah langkah untuk menyelesaikan kasus-kasus yang ada di kelas kita. Harapannya ketika kita itu memiliki posisi kontrol sebagai manajer, berarti kita juga ketika menyelesaikan masalah yang ada di kelas kita itu juga menerapkan segitiga restitusi. Nah, di dalam segitiga restitusi itu ada 3 langkah yang harus kita laksanakan. Yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi kebutuhan, dan yang terakhir itu adalah menanyakan keyakinan. Ada 3 tahap yang harus dilalui oleh seorang guru ketika menyelesaikan kasus yang ada di kelasnya. Nah, pada saat menstabilkan identitas itu sebenarnya tujuannya apa? Untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Jadi misal ada anak yang mengejek temannya, ketika kita menghadapi anak seperti itu, ya jangan langsung itu salah, itu tidak baik. Tapi kita coba bangun. Kita bangun, kita buat pertanyaan-pertanyaan yang menggali diri siswa untuk mengungkapkan itu. Ya, misal dari awal dulu, jadi kadang itu anak sudah berbuat salah kan sudah takut ya, sudah takut, ditambah gurunya itu justifikasi ya, langsung mengejas, kamu salah, kamu nakal dan sebagainya. Ya, ternyata kita itu sebaiknya sebagai guru itu kita harus menstabilkan identitas anaknya dulu. Dengan kata-kata seperti apa? Nah, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Nah, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Jadi sebelum kita itu kasih nasihat yang panjang lebar, kita kasih pertanyaan-pertanyaan yang lain, kita stabilkan dulu. Jadi anak itu merasa tidak salah banget. Iya, kita stabilkan dulu identitasnya. Ya, Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalahnya. Ya, itu ya pada tahap menstabilkan identitas. Nah, selanjutnya setelah pada tahap menstabilkan identitas, tahap selanjutnya adalah validasi kebutuhan. Di sini kita akan menggali sebenarnya apa yang terjadi pada kasus anak tersebut. Kita gali sedalam-dalamnya. Misal kemarin di kelas saya ada jadi ada salah satu anak yang mengejek temannya, bilang gendut gitu ya. Pas dilalah anaknya itu lagi hatinya mungkin lagi kurang baik ya, akhirnya nggak terima. Saya panggil, ditanya anaknya itu setelah ditanya tadi, nah berbuat salah itu mas, berbuat salah itu manusiawi. Ya, ditanya, menurut kamu ketika mengejek orang lain, ketika berbicara tidak baik itu perbuatan yang benar atau yang salah? Biarkan anak itu menjawab, salah bu. Iya. Kemudian distabilkan identitasnya. Distabilkannya dengan cara
berbuat salah itu manusiawi, Bu Guru juga pernah salah. Nah, selanjutnya digali, apa alasan kamu mengejek? Kemudian kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan, itu juga boleh. Kemudian kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya, itu tadi sudah kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru, yang baik. Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Nah, itu pada tahap validasi kebutuhan kita gali sedalam-dalamnya kenapa alasannya anak itu melakukan hal tersebut. Kemudian tahap yang terakhir itu menanyakan keyakinan. Pada tahap ini itu di sini ditanyakan, coba diingat kembali tentang keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama. Berarti ketika kamu melakukan itu, keyakinan kelas apa yang sudah kita langgar? Sudah kamu langgar, gitu. Ya, misal menghormati teman, Bu. Nah, nilai kebajikan apa yang sudah kamu langgar? Menghormati orang lain. Nah, seperti itu. Apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Kamu ingin jadi anak yang seperti apa? Baik, berarti kamu selanjutnya akan melakukan apa? Jadi digali terus sampai dia itu dituntun, sampai saya tidak akan mengulangi, Bu, saya minta maaf. Nah, berarti itu tandanya kita sudah pada tahap akhir segitiga restitusi. Harapannya ketika anak itu sudah mau terbuka, sudah mau cerita, sudah ada kemauan dari dalam dirinya untuk melakukan hal yang lebih baik, harapannya itu tidak terulang kembali. Begitu. Ya, demikian tadi. Kaitannya dengan sebagai guru kita itu menempatkan posisi kita sebagai manajer. Kaitannya dengan itu, maka salah satunya adalah ketika ada kasus di kelas, maka kita menyelesaikannya dengan langkah segitiga restitusi. Ya. Terima kasih sekali. Demikian tadi pemaparan materi budaya positif hari ini. Ya. Ada yang mau ditanyakan mungkin? Iya, gimana Bu Edi? Sharing. Kalau saya nggak bisa jawab ya nggak apa-apa. Ya, terima kasih atas waktunya. Sedikit bertanya, Bu. Ini kira-kira apa tadi tahapan segitiga restitusi? Iya, itu contoh ya, yang saya ambil kelas 1 itu ingin berusaha menjadi di posisi manajer, tapi ya karena memang kelas 1 kan itu langkah apa yang memang atau tingkatan mana yang atau mungkin saran-saran yang bagus ketika kelas 1 mungkin gurunya yang jadi tugas manajer tapi anaknya kan masih seperti itulah, belum bisa, dan apalagi ada yang memang harus diperhatikan, ada salah satu anak memang yang harus ingin diperhatikan seperti itu. Terima kasih. Untuk posisi itu, Bu. Iya, terima kasih pertanyaannya. Ya, yang pertama itu adalah kita harus memahami anaknya dulu, Bu. Sejatinya kebutuhan dasar apa yang anak itu butuhkan. Mungkin dia itu melakukan tindakan seperti itu ada alasannya. Mungkin bisa perhatian. Kita gali latar belakangnya. Misalkan anak itu ternyata latar belakangnya atau mungkin kurang perhatian orang tua atau apa, ya berarti kita harus berusaha memenuhi kebutuhannya dulu. Sebenarnya apa yang dibutuhkan anak itu. Nah, kalau sudah kita berusaha memenuhi kebutuhannya, ya kita berarti tinggal melaksanakan urutan langkah segitiga restitusi. Dan yang saya yakini adalah bahwa memang menurut saya itu ketika anak itu diberikan hukuman itu yaitu menyakitkan dan juga tidak akan membuat mereka itu menjadi lebih baik, begitu. Karena tidak istiqomah lah, tidak tertanam dalam diri anak. Iya, betul. Jadi ya memang sejatinya anak itu punya alasan sendiri melakukan itu. Mungkin kadang anak itu nggak sadar melakukan itu. Niatnya itu nggak merasa bersalah ya, karena memang anak-anak
Jadi mungkin ada kebutuhan yang sejatinya mungkin belum terpenuhi di dalam dirinya sehingga dia itu berbuat demikian. Begitu Bu Eni. Ada yang lain? Tidak? Ya, terima kasih sekali atas semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk teman-teman. Ada kekurangannya dari saya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Terima kasih. Pak, Ibu sama jadi jalan mana? Apa bisa gitu? Masih jalan. Berapa menit, Pak? Ih. Oke, sempat mandek. Nah, terus? Ya, Sejam wis alhamdulillah.